Sudah ketemu. Mengadakan pesta di bar, matikan semua kartu atas namanya. Bawa dia kembali ke sini. Ayah, kenapa kamu mematikan semua kartu saya? Rui butuh uang untuk perputaran, saya sudah janji padanya. Kamu begini, sengaja membuat saya malu di depan teman-teman. Berhenti. Sejak kecil kamu kehilangan kasih sayang ibu, takut kamu merasa tersakiti. Sampai sekarang saya belum menikah, yang didapat adalah ketidakmajuan. Sikap manja dan egois sekarang di matamu, bahkan saya, sebagai ayah tidak ada. Kamu tidak suka melihat saya pergi saja. Baik, kamu pergi keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali. Baiklah, sekarang saya akan melapor. Bagaimana Chairman Jiang memperlakukan anak kandungnya yang kehilangan ibu? Anak kandung, apakah kamu benar anak kandung saya? Saya sudah susah payah membesarkanmu selama 25 tahun. Tapi kamu terus membuat saya kecewa, tidak menyangka. Sekarang kamu menjadi seperti ini, benar-benar membuat saya merasa malu di depan dewan direksi. Tidak bisa mengangkat kepala karena malu. Saya bukan anak kandungmu, ayah. Kamu tidak bercandakan. Sekarang mulai kamu dan saya Jiang Dongping. Tidak ada hubungan sama sekali. Jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, kamu bisa bekerja di perusahaan. Asrama karyawan di sana bisa menyediakan untukmu. Apakah saya masih butuh belas kasihanmu? Ini semua dibeli dengan uangmu dan ini. Semuanya dibeli dengan uangmu. Baju ini pemberian Rui. Saya tidak akan membawa sedikit pun dari keluarga Jiang. Lihat kamu sekarang. Mengira kamu masih putri keluarga Jiang. Kelihatan miskin. Pak sopir, kenapa berhenti di sini? Saya buru-buru mau bertemu. Non, saya merampok. Shang Wei, kamu mau main apa? Selanjutnya tolong tutup mata Putri Jiang. Saya akan melakukan sulap. Sesuai sepenuhnya dengan desain gambar Putri Jiang. Dibuat oleh pengrajin top tertinggi dari Prancis. Kamu pikir dengan begini saya akan dengan gegabah menerima lamaranmu? Kamu ditakdirkan menjadi putri saya seumur hidup, bagaimana? Kamu pikir kamu bisa kabur? Nona Mike, tolong jadilah putri saya. Biarkan saya menjaga hidupmu. Nona Mike, tolong tinggalkan anak saya. Shang Wei masih punya masa depan yang cerah. Tolong jangan menghalanginya, kami akan mengatur. Dia bertunangan dengan Nona Cheng yang setara. Saya. Shang Wei, kamu tidak akan meninggalkan aku kan? Maaf, aku tidak bisa melawan orang tuaku. Maaf. Halo. Kenapa kamu keluar lagi? Berapa kali aku harus mencarimu? Siapa yang suruh kamu cari? Siapa yang peduli kamu cari? Kamu. Aku berterima kasih. Sama-sama. Dah. Dah. Lepaskan aku. Aku Mike tidak butuh belas kasihanmu, jangan coba-coba mengambil keuntungan dariku. Meski tidak ada pria di dunia ini, aku tidak akan memandangmu.
Aku juga memberitahumu meski tidak ada wanita di dunia ini. Aku tidak akan tertarik padamu. Siapa yang peduli kamu tertarik? Kalau bukan karena aku tidak akan mau menderita di sini. Kalau bukan karena Non berikan alamatmu padaku. Aku akan mengantarmu pulang. aku Jiang Mike. Mike tidak punya rumah lagi. Mai, kalau tidak ada tempat untuk pergi, aku bisa menampungmu, tapi ada satu syarat. Kamu harus menjadi pacar formalku. Mimpi kamu, aku Jiang dari grup Jiang yang terhormat. Baiklah. Silakan pergi. Baik, aku setuju. Tunggu, aku menjadi kuat yang pertama tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah keledai mati. Non Mai, perlu aku berdiri di depanmu untuk kamu marahi. Segera matikan lampu, aku tidur. Aku keluar. Halo, kamu ngapain? Mana ada gaun dipasangkan dengan sepatu olahraga jelek sekali, seperti orang kampungan. Halo, kamu ngapain? Kakiku terkilir, kenapa masih pakai sepatu hak tinggi? Aku pikir begini justru bagus. Kamu. Mungkin kamu juga bisa memilih begini biar aku menggendongmu keluar. Manusia gila, lepaskan aku. Aku pakai-pakai saja manusia gila wajah keledai. Jiang Mike? Aku lupa. Sekarang kamu sudah tidak percaya Jiang lagi. Di sampingmu ada cowok ganteng lagi ya? Ini temanku, hormati dong. Sayang tidak mau memperkenalkan lagi ya. Putri palsu yang sudah dibuang oleh grup Shang, kamu masih anggap sayang. Benar? Sayang, cepat pergi, aku tidak mau melihat wanita jelek. Bikin mual. Barusan terima kasih ya. Terima kasih lagi, ngapain kan baru saja bilang terima kasih. Kapan aku bilang terima kasih? Bibirmu memang lembut ya. Kindong Cheng, dasar bajingan, kamu cuma tahu mengambil kesempatan. Kaki nenek buyut baru saja sembuh. Kalau begitu kamu minta maaf. Sepertinya ada yang tidak masuk akal. Apa yang tidak masuk akal? Mengapa seseorang harus minta maaf pada seseorang? Karena seseorang tebal muka mengambil kesempatan pada seseorang. Itu anugerah seseorang pada seseorang. Seseorang minta maaf itu tidak mungkin. Kalau Apa? Kalau seseorang merasa dirugikan, maka cium balik. Mimpi kamu. Non, bagaimana bisa telanjang kaki di jalan? Dengan kehadirannya, sepertinya aku tidak terlalu sedih. Dia seperti sebuah sinar matahari dalam kegelapanku. Hei, kamu tidak jatuh cinta padaku kan? Gila narsis, tidak mungkin. Terima kasih. Sama-sama.
Wanita sialan ini jam berapa belum pulang? Kenapa aku peduli padanya bukan urusanku? Ah, sudahlah. Hei, kamu tidak tahu jam berapa sekarang? Kamu turun mencari aku ya? Jangan terlalu banyak berpikir, rumah terlalu pengap. Hei, aku bicara kamu tidak dengar ya? Harusnya kamu memberikan penjelasan padaku. Kemana kamu pergi sampai larut malam? Mike, bangun. Keluar larut malam pasti demam atau sakit. Ya, obat-obat penurun panas bagaimana aku? Bisa lupa memberinya obat. Ya ampun, lupa bawa air. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Apa yang kamu tertawakan ini keberuntunganmu? Aku belum pernah merawat orang lain, kamu yang pertama. Merawatku itu keberuntunganmu. Siapa yang peduli dengan perawatanmu? Baik, aku tidak akan mempermasalahkan ini, minum obatmu. Aku tidak butuh obatmu, aku tidak mau. Kamu tidak tahu kalau demam bisa merusak otak. Kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Aku hitung 1, 2, 3 kalau kamu tidak minum. Lalu, kamu. Hei, lain kali ingat minum obat dengan baik. Jangan sampai aku hitung sampai 3 lagi. Kamu pergi, aku benci kamu, kamu pergi. Siapa kamu, kenapa kamu menyiramku? Siapa aku? Aku pacarnya kakak Dongcheng. Siapa kamu? Apa hakmu berada di rumah kakak Dongcheng? Kamu pergi. Sujiahui, kamu ngapain? Kakak Dongcheng, kamu tidak mengizinkanku kembali, kamu menolakku. Apakah karena wanita ini? Jiang Mike, kamu masih mau demam lagi? Itu urusanku, tidak ada hubungannya denganmu. Ternyata kamu adalah putri palsu dari grup Jiang. Tunangan yang dibuang oleh grup Shang. Sekarang kamu datang lagi mengganggu kakak Dongcheng. Sudah cukup. Kakak Dongcheng, jangan pergi. Kamu ngapain? Maaf, Kakak Dongcheng, jangan pergi. Aku sebenarnya kurang apa? Aku sebenarnya tidak bisa menandingi Jiang Mike itu. Karena begitu seseorang muncul, tidak ada yang bisa menggantikannya. Tidak, kakak Dongcheng. Kamu milikku sendiri.
Tidak ada yang bisa merebutmu. Aku tidak mengizinkan. Kenapa belum juga keluar mencariku? Sibuk berciuman ya? Jiang Mike, Kamu cari aku ada apa? bagaimana caranya kamu bisa meninggalkan kakak Dongcheng? Kamu pembawa sial melihat grup Shang tidak ada harapan. Langsung mendekati kakak Dongcheng. Kenapa kamu begitu licik? Kamu putri palsu. Menikmati kasih sayang ketua Jiang selama 25 tahun. Menikmati kemewahan selama 25 tahun. Pada akhirnya dia malah membalas budi dengan kejahatan. Membuat ketua grup Jiang menjadi bahan tertawaan. Tapi ya ketua Jiang sendiri juga pantas mendapatkannya. Dengar ya, menghina saya tidak apa-apa. Tolong jangan menghina ayah saya. Ayah kamu benar-benar tidak tahu malu. Dulu mereka mengusirmu dari rumah. Mengumumkan keluar bahwa tidak ada hubungan apapun denganmu. Meskipun tidak ada hubungan apapun, dia tetap ayah yang membesarkanku selama 25 tahun. Ulangi sekali lagi. Saya tidak ada hubungan apapun dengan Qin Dongcheng. Saya tidak akan bersaing denganmu, saya juga tidak ingin ada hubungan. Tolong jangan ganggu saya lagi di masa depan. Kalau begitu pindah saja, jangan tinggal di rumah kakak Dongcheng. Ini bukan urusanmu. Kenapa tidak tahan hidup susah? Burung gereja ingin menjadi burung phoenix. Kalau begitu hari ini saya beritahu kamu, saya tidak akan pergi. Jiang Mike. Ayah. Saya yang salah. Selama ini, kamu tidak menikah lagi demi saya. Kamu memanjakanku, membesarkanku. Tidak tega melihatku sedih sedikit pun. Memperlakukan saya seperti harta yang dipegang erat. Dan saya tidak pernah menyajikan semangkuk nasi untukmu. Atau segelas air. Ayah. Saya sangat merindukanmu. Mike benar-benar merindukanmu. Jiang Mike, saya merasa kamu benar-benar tidak punya hati. Sudah mencari kamu seharian kamu. Ayo temani saya minum. Kenapa begitu cantik? Qin Dongcheng, lihat. Di luar jendela lampu-lampu berkilauan. Ribuan lampu rumah. Tapi kamu tahu tidak? Setiap lampu dari ribuan lampu itu mewakili sebuah rumah yang hangat. Tidak ada yang milik Jiang Mike. Bagaimana kamu tahu di sini? Tidak bisa menemukan lampu milikmu sendiri. Tidak akan. Meskipun ada ribuan lampu. Tidak ada satupun yang milik Jiang Mike. Tidak akan ada satupun. Karena
Aku Jiang Mike sama sekali tidak punya. Kenapa kamu menciumku? Aku juga tidak tahu kenapa. Aku hanya. Lalu kenapa kamu menciumku? Mau mencium ya mencium, ngapain banyak bicara? Kamu mau kemana? Aku mau tidur. Daya tahan alkoholmu kecil. Masih mau minum sama aku? Hei, Kamu kalian-kalian sampai tidur bersama. Terlalu keterlaluan. kami tidak melakukan apa-apa. Kami mabuk. Tidak. Kamu menciumku. Itu karena aku minum. Kalian benar-benar keterlaluan. Kenapa tidak cepat-cepat mengejarnya? Aku tidak mau mengejarnya, lebih baik dia pergi. Kemarin masih berpelukan dan berciuman, hari ini sudah berbalik tidak mengenali. Kalian pria benar-benar tidak punya perasaan. Kamu jangan salah paham aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Jangan jelaskan padaku kita bukan pacar sungguhan. Ya kamu harus benar-benar mutlak. 10.000% jangan marah. Kenapa aku harus marah padamu? Aku pasti. Mutlak pasti 100 juta% tidak akan marah padamu. Itu yang terbaik. Aku juga merasa begitu. Mike, Bagaimana mungkin Jiang Mike? Sudah berlalu, pasti aku salah dengar. Mike, aku kembali. Akhirnya aku menemukanmu, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku lagi. Mike, aku tidak bertunangan. Aku juga tidak menikah, aku hanya mencintaimu. Aku tidak mau dengar, kamu pergi saja. Aku tidak pergi, aku susah payah baru menemukanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Kamu pergi saja. Lepaskan aku, siapa kamu? Kim Dongcheng, Mike bilang dia tidak ingin bertemu denganmu. Jiang Mike. Kamu masih berani menyebut namanya. Aku mencintainya. Kau telah menodai kata cinta ini. Mencintainya. Di mana kau saat dia terluka dan tak punya rumah? Di mana kau saat dia berjalan tanpa alas kaki di jalanan? Kau apa? Aku punya alasan. Alasan-alasanmu adalah saat Jiang Mike ditinggalkan oleh seluruh dunia dan menderita. Kau mengumumkan pertunangan. Menikmati manisnya. Kau apa kau? Kim Dongcheng, seburuk apapun aku tak akan membiarkan wanitaku menderita. Mike, aku benar-benar mencintaimu. Pergilah, aku tak ingin melihatmu lagi. Kita tak ada yang perlu dibicarakan. Kau tak ada saat Mike terluka, kenapa kau muncul sekarang? Selama Jiang Mike bilang tak ingin melihatmu, kau tak akan bisa mengganggu Jiang Mike.
Apa kau mau bilang apa? Selama kau bilang kau akan sedih jika aku pergi, aku akan tinggal. Pangeran berkudamu datang menjemputmu, kau begitu tak sabar ingin pergi. Ya, aku ingin segera dijemput. Di sini sang putri tak ingin tinggal sedetik pun. Itu yang terbaik. Padahal ingin menahannya. Aku tahu kau akan kembali padaku. Xiang Wei, pergilah. Sejak kau meninggalkanku, aku sudah tak punya perasaan padamu. Tidak, ini tak mungkin. Ingat cincin ini, kau membuangnya di semak. Aku pergi ke setiap sudut tempat kau bersembunyi saat terluka. Mengikutimu dari belakang, tapi tak punya keberanian untuk memelukmu. Tahukah kau betapa sakitnya aku? Saat demi sebuah transaksi, demi yang disebut patuh pada orang tua, kita menghancurkan semua keindahan di antara kita. Sudah hancur. Masa lalu sudah tak ada lagi. Xiang Wei, kita sudah tak bisa kembali. Karena aku sudah jatuh cinta pada Qin Dongcheng meski dia pemarah dan sangat otoriter. Meski kita selalu bertengkar, dia tak akan mengalah padaku. Tapi setiap hari bersamanya, aku selalu bahagia. Ini bukan dirimu. Ini adalah Mike yang baru. Aku sangat menyukai hidupku sekarang. Tidak, ini tidak benar. Jangan bohong padaku, ini tidak benar. Qin Dongcheng. Aku Jiang Mike. Suka padamu. Nona. Paman Dong. Nona, kamu kurus. Nona, tidak usah banyak bicara, ikut aku pulang dulu. Ada apa Paman Dong? Ayahku sudah tidak mengakuiku lagi. Aku tidak bisa kembali. Nona, ikut aku pulang dulu, pulang kamu akan tahu segalanya. Jiang Mike, kamu penipu. Maukah kamu pergi dengan seorang bajingan yang telah melukaimu dengan sangat, yang telah membuatmu menangis berkali-kali, daripada tinggal di sampingku? Kenapa? Tuan Muda Ketua Direksi memintaku untuk membawamu pulang bagaimanapun caranya. Jiang Mike, semoga kamu bahagia. Ayo pergi. Nona sudah kembali. Selamat siang Buyo, aku akan menemui ayahku dulu. Nona sudah berubah. Paman Dong. Ada kabar tentang putriku Keke belakangan ini. Keke sudah besar. Dan sudah mengerti. Seharusnya juga sudah kurus. Paman Dong. Kamu pikir apakah Keke akan membenciku? Apakah dia akan membenci kekejamanku, yang mengusirnya sendirian dari rumah untuk mengembara? Tidak akan. Nona tidak akan membenci niat baikmu padanya. Ah! Dulu ketika tahu waktuku tidak banyak lagi. Sepanjang hidup penuh dengan rintangan, tidak ada yang bisa disesali lagi.
Aku khawatir pada Keke. Jika dia tidak mencoba, sampai suatu hari, aku benar-benar pergi. Keke bagaimana? Ayah aku Keke. Aku sudah kembali ayah-ayah. Keke. Pulang saja sudah baik. Ayah sebelum menjabat. Aku mau keluar sebentar. Pergi saja. Terima kasih ayah. Kamu siapa? Kindong Cheng mana? Tidak kenal. Maksudmu pemilik rumah sebelumnya? Beberapa hari lalu rumah ini sudah aku ambil alih. Kalau begitu dia kemana, kamu tahu dia pergi kemana? Sudah dijemput keluarganya, katanya mau menikah. Ternyata selama ini aku yang terlalu percaya diri. Ternyata semua ini palsu. Kamu mau jadi pacarku secara formal. Semuanya sudah berakhir. Biarkan aku memulai lagi. Kali ini semua untuk keluarga aku akan bangkit kembali. Ayah, aku setuju untuk menikah dengan putra grup Jing Biao. Bersama-sama kita akan berjuang untuk mengembangkan grup Jiang kita. Bagus kalau kamu berpikir seperti itu. Mai, kamu harus bahagia. Kamu akan selalu ada di hatiku. Ayah. Ayah, kenapa kamu datang? Putra grup Jing Biao ada di dalam, pergilah. Baik, ayah. Masuk. Halo aku. Ternyata pernikahan yang diatur ayah adalah kamu. Kenapa tidak melihat profilmu lebih awal? Aku. Ayah, sebenarnya kami
Nona setiap gerak-gerikmu setelah keluar rumah. Sudah kami ketahui. Kami tahu segalanya. Mulai sekarang, Keke kuasakan padamu.